janji Allah pada kita. Dan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Bagaimana menghadirkan rezeki yang min haitsu la yahtasib? Biarkan dia meminta pada dia, sahabat. Ya. Bagaimana cara meminta dia pada dia? Matikan dirimu. Bagaimana cara mematikan dirimu? Tekuk lidahmu, rapatkan gigi, tawajuh, masuk medan tafakur, masuk ke medan tadzakur, masuk ke medan tawakul, tawakal di penghujungnya kepada dia al-wakil. Maka jangan hanya bekerja wakil, ya bukan. Bagaimana engkau mempanahkan dirimu supaya dia al-wakil, mewakilimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat. Ya, alhamdulillah wa syukrillah buat sahabat Abah dimanapun berada di seluruh Nusantara, termasuk di seluruh Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, semua ya pencinta kesucian jiwa. Marilah kita terus berjalan, sahabat, adalah sambil meningkatkan kesadaran kita. Karena sesungguhnya adalah yang pertama, yang awal yang harus kita bangkitkan adalah, yang kita harus hidupkan adalah adalah kesadaran, ya. Maka oleh karena itulah Tuhan Syekh Qadir bahkan dalam kitab Syirul Asrar menyatakan bahwa sesungguhnya yang awal adalah, yang utama adalah bagaimana kita menghidupkan diri kita, ya. Makanya inilah yang sesungguhnya adalah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Syekh Qadir adalah, maka bicara hikam sahabat adalah bukan sebuah teori, tapi bukan hanya resep masak, tetapi adalah bagaimana diaplikasikan setiap hari. Karena pada dasarnya yang harus bahagia dirimu dari semua, ya. Jadi bagaimana kitab hikam ini diterapkan pada diri, sama semua Al-Quran dan segala apa adalah diterapkan pada diri. Karena yang segala yang harus berubah adalah diri kita. Maka tidak salah Al-Quran menjelaskan tadi, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Sehebat-hebatnya Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Sehebat-hebatnya Lut tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada anak dan istrinya. Sehebat-hebatnya adalah Aisyah tidak juga bisa memberikan hidayah kepada suaminya. Sehebat-hebatnya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya seluruhnya, termasuk pada Abu Thalib. Dan oleh karena itulah, maka sesungguhnya semuanya tergantung pada panjenengan. Maka apa itu yang disebut dengan hidayah sebetulnya? Hidayah itu adalah nur ma'rifat. Tapi nur ma'rifat itu sahabat ada pada diri setiap individu. Maka tidak bisa Abah merubah panjenengan. Tidak bisa Abah, bahkan Rasulullah tidak bisa merubah pamannya. Bahkan Allah pun berkata, innallaha la yughayyiru, aku tidak bisa merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kamu yang mau merubah. Maka disinilah sahabat menghidupkan adalah diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Menemukan guru sejati yang ada pada diri kita sendiri. Maka ini ya harus konsepnya adalah, marilah kita adalah, maka Tuhan Syekh Abdul Qadir begitu jelas dalam kitab Syirul Asrar, maka adalah pal wajibu thalabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Bahwa sungguhnya yang wajib bagi semua orang adalah menghidupkan. Karena kalau tidak hidup, sahabat tadi semua, pohon pun tidak berbuah. Kalau tidak hidup, ayam pun tidak bertelur. Kalau tidak hidup,
maka HP pun tidak bisa berhubungan. Kalau tidak hidup, segala perkara adalah karena pada dasarnya ini tentang menyambungkan kepada sang hidup tadi semua. Ya. Tetapi persoalannya menjadi masalah kepada manusia pada saat kita mengklaim hidup itu milik kita, maka tidak adalah Tuhan yang hidup itu padamu. Nah, disinilah sahabat sesungguhnya dari awal, dari hikmah yang pertama, kita adalah bagaimana adalah tubadil dari awal. Maka itulah kenapa dalam surat ada takbiratul ihram. Kita harus ihram dulu, tutup dulu diri yang dohir supaya ada diri yang batin. Supaya sholat kita as-sholat mi'rajul mu'minin. Supaya sholat kita adalah disolatkan, dijalankan. Karena baginda Nabi yang agung sekalipun tidak berjalan sendiri menuju Allah, sahabat. Ya, tidak ada manusia yang bisa menuju Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengenal Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi, mustahil oleh diri kita. Maka konsep kepada kita adalah kenapa Allah ingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu kecuali kita telah berserah diri. Maka dari awal syariat mengajarkan kita bagaimana adalah untuk membenahi diri. Kemudian thariqat belajar untuk adalah mengenal adalah siapa diri, kemudian hakikat untuk belajar berserah diri supaya ketemu makrifat untuk kenal sejatinya diri. Itulah sesungguhnya. Jadi bukan tentang sembah menyembah. Maka disinilah adalah diperlukan pemahaman bagaimana kita datang. Maka memahami martabat alam tujuh, bagaimana kita dohir ke alam dunia ini kita harus tahu. Karena itulah yang disebut dengan tanajul adalah bagaimana kita datang. Bagaimana Allah itu tanajulat, ta'ayyunat adalah tajaliyat pada makhluknya, sahabat. Sehingga al-alamu mir'atu al-haq, semuanya adalah cermin Allah al-haq. Dan kita manusia adalah cermin Allah yang utama. Nyatalah sifat Allah pada diri kita. Wujud. Bahwa Allah itu wujud, Allah itu hidup, Allah itu berilmu, Allah itu tadi kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka cara yang pertama Abah sudah ajarkan adalah kembali kepada Allah itu adalah dengan cara Allah. Maka yang pertama adalah dengan mematikan diri. Karena pada dasarnya sahabat, bagaimanapun kamu, bagaimana mungkin sholat kita, bagaimana mungkin Nabi Adam saja, seorang Rasul hancur oleh iblis. Tadi semua sahabat pahami. Nabi Adam diusir dari sorga, bahasanya itu adalah berhadapan dengan iblis, yang iblisnya saja belum punya pengalaman bahasanya. Hari ini iblis sudah berhadapan dengan 124 Rasul. Mereka sudah tahu seluk-beluk manusia. Maka Abah sudah menyaksikan di akhir zaman ini, ibadah manusia sudah dikuasai oleh jin. Nah inilah yang harus dipahami. Itulah Abah baru ngerti kenapa Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran. Kenapa jin dan manusia itu? Nah ini kan ada jin, ada iblis tadi semua ya. Maka ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia tadi semua, sahabat ya. Kata Allah walaqad dara'na, maka Allah menggunakan adalah fi'il madi di situ. Litahqiq di situ. Bahkan mafhum dan mantuk ayat ini lurus saja sudah menjelaskan banyaknya manusia yang nyemplung. Bahkan kasiron kata Allah. Kasiron, banyak. Kalau dalam bahasa kaidah Arab saya bercek ya, ternyata kasiron itu 99%, sahabat. Itu sejalan pula dengan firman Allah. Karena yang mau kembali kepada Allah sebagai syuhada. Karena kata Allah di dalam Fatihah itu hanya 4 golongan saja yang akan kembali pada Allah. Anbiya, dari salihin, muttaqin, para syuhada. Tapi syuhada itu bukan perang di Uhud, bukan perang di Badar. Tadi semua. Tapi syuhada itu adalah orang yang siap mati dalam hidup, itu syuhada. Yang Allah katakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, itu bukan orang yang mati di Uhud dan Badar. Tapi orang yang mau mati dalam hidup. Orang itu untuk mati saja takut. Ya, untuk mati aja menghindar. Ini ada orang yang justru dia itu mau mati sebelum dimatikan. Nah inilah konsep Tuhan sebetulnya. Yang harus kita pahami sahabat. Nanti sebelum kita bahas hikam, selalu Abah akan membawa dengan prolog dulu. Supaya kita mengerti. Siapa yang sholat, siapa yang hidup, siapa yang ada. Siapa yang berilmu, siapa yang ke kantor, siapa yang ke sawah, siapa yang ke kebun. Ternyata hanya satu sang hidup itu.
Nah disinilah nanti dalam hikmah selanjutnya di 100 ke atas adalah bagaimana Syekh Athaillah menjelaskan kita harus mengembalikan sifat-sifat Allah pada Allah. Bahkan tadi, dosa yang paling besar bukan membunuh, dosa yang paling besar bukan memperkosa perempuan. Bahkan kata Abah, meminum adalah homer sebanyak samudra Pasifik pun tidak ada artinya. Yang paling besar dosa kita adalah mengakui, merampok sifat-sifat Allah pada diri kita. Karena dari awal pun yang ada, yang nyata, yang ingin dideklarasikan oleh dia adalah dirinya, bukan tentang kita. Maka disinilah maka kata Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum maf'aluhu illa qalilun minhum. Qalilun, Allah mengatakan, kenapa qalilun? Untuk menjawab Allah firman-Nya sendiri dalam surat tadi. Karena yang celaka itu adalah neraka jahanam itu, walaqad darana li jahannama minal jinni wal insi kasirat, banyak. Itulah dalam surat Waqiah, manusia hanya 3 saja kembalinya. Ashabul yamin, ashabul simal. Ashabul yamin adalah golongan kanan, ashabul simal adalah golongan kiri. Golongan kiri adalah sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir golongan kiri. Tapi banyak orang, bahkan ulama dulu tidak mampu melihat siapa golongan kiri ini. Ternyata oleh Abah sekarang golongan kiri ini adalah manusia, ruh manusia. Yang kembalinya bukan pada wujud manusia. Tadi semua ya. Karena kalian harus paham. Lihat surat Al-Fatir, lihat banyak ayat. Sesungguhnya seluruh makhluk yang kalian nampak ini adalah hanyalah jebakan bagi ruh yang tidak bisa pulang pada Allah. Sesungguhnya. Mau batunya, mau binatangnya, mau tumbuhan. Itulah kenapa dalam tubuh kita ada 9 nafsu. Termasuk nafsu hewani, nafsu nabati. Kenapa? Di dalam tubuh kita ada ruh nabati. Ada ruh binatang. Ada ruh hewani. Karena pada dasarnya manusia berwujud binatang. Manusia bisa berwujud tumbuhan. Lihat Jalaluddin Rumi. Dalam kitab Fihi Mafihi. Dia berkata, saya pernah jadi lumut. Saya pernah jadi tumbuhan. Saya pernah jadi segala macam makhluk. Tuh, untuk sampai pada kesadaran sahabat. Maka kita hari ini yang jadi manusia ini beruntung. Alhamdulillah hari ini live-nya bisa minum kopi nih. Tadi siang sore Abah live kering mulut. Tadi semua ya. Waduh, sebenarnya belum puasa, itu hanya puasa lambung. Itu sahabat ya. Mari kita mulai sekarang. Karena kata Abah, hari ini tidak ada lagi yang boleh dirahasiakan. Karena hari ini sedang dibuka oleh Allah pintu-pintu itu. Artinya bahwa kalau kapalnya sudah kelihatan karam, nggak usah banyak aturan. Tadi semua. Ya, kata pengarsa Abah. Itulah guru saya, pengarsa Abah Anom, selalu berkata, kapalnya sudah mau tenggelam, nggak usah banyak aturan. Nah, itu. Maka itulah beliau sahabat dalam thariqat dikenal Mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang membuat itu semua. Karena banyak beliau sendiri adalah berseberangan dengan ayahnya Syekh Abdullah Mubarak. Kenapa? Karena bayangkan zamannya beliau aja sudah mujaddid, apalagi Abah Setu gitu kan tadi. Artinya setelah beliau ini saya menyaksikan. Saya mengerti kenapa guru saya mengatakan jangan banyak aturan sekarang ini. Yang penting begitu dia akil balik talqin, begitu akil balik talqin gitu kan bahasanya. Begitu akil balik hidupkan gitu kan tadi. Kalau dulu kan enggak. Kakek saya menjadi muridnya Syekh Abdullah Mubarak sekalipun, padahal untuk jadi murid saja suruh puasa 2 bulan. Dari semua. Bayangkan dari semua. Tadi semua. Ya. Jadi kalau dulu sahabat thariqat itu begitu. Tadi semua. Tapi hari ini ya sudahlah. Maka inilah sahabat perjalanan kita sebelum Abah bahas hikam. Nanti karena kalaupun bahas hikam kalau nggak ngerti tubadil tadi semua. Maka itulah dalam sholat harus ada takbiratul ihram. Ihramlah dirimu itu. Bahkan tidak mungkin kamu bisa hajian kecuali kamu pakai ihram. Dan kamu ada mengambil mikot. Nah itu sama. Pada dasarnya mengambil mikot itu sama dalam hidup pun harus mengambil mikot. Terima kasih ya sahabat. Mengambil mikot. Untuk apa? Ihram. Nah pada saat ihram itu kamu harus lucuti semua badan. Kenapa yang ihram itu laki-laki bukan perempuan? Kenapa yang telanjang itu laki-laki bukan perempuan? Kenapa dalam hajian yang pakai ihram itu hanya kamu yang laki-laki?
Laki-laki tidak boleh selembar kain pun di tubuhmu. Kan tadi. Bahwa sesungguhnya, apalagi sekarang adalah saum dari semua. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semoga kamu. Kalau Imam Sibawayh, itulah cara untuk takwa gitu bahasanya. Nah, bagaimana takwa itu? Telanjang. Bagaimana telanjang itu? Imsak. Bagaimana imsak itu? Serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Maka sesungguhnya di Ramadan ini, makanya Nabi bersabda, ada orang yang saum tapi iftar. Artinya apa? Kamu sih melaksanakan, nggak makan, nggak minum, bersetubuh, tapi tetap saja gitu. Yang saum kamu, yang hidup kamu, yang bergerak kamu, yang ini kamu. Nah inilah yang dia saum tapi iftar. Tapi banyak orang yang iftar, kata Nabi, ya dia masih makan, masih minum di Ramadan. Tapi dia saum, imsak gitu loh. Dia sudah mengatakan tadi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu wallahu bikulli syai'in muhit. Yang dia menyadari, Allah lah yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahatu bin nas. Tuhanku lah. Kata Allah tadi, inna rabbaka ahatu, inna sesungguhnya aku, rabbaka Tuhanmu yang meliputi dirimu. Kamu itu wujud karena wujudku. Berarti kamu itu hidup karena wujudnya wujud aku, hidup karena hidup aku. Maka disinilah tujuan kita Ramadan itu adalah bagaimana kita melepaskan la'allakum tattaqun itu adalah dari 30 hari itu, kata Abbas, setiap hari ini punya 3 ruas. 30 ruas. Maka ruas yang pertama adalah supaya imsak kamu adalah lahayun. Serahkan hidupmu. Itulah tujuan saum. Dari awal. La'allakum tattaqun. Maka kata Allah, as-saumu li wa na'azibi. Saum itu untukku. Nah, saum bagi Allah itu bukan nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh sebetulnya. Tapi saum bagi Allah itu kembalikan hak Allah pada Allah, itu saum. Ya, bagi Allah. Tadi semua sahabat. Makanya pantas nanti adalah Idul Fitri. Kembali pada fitrah. Tuh. Apa fitrah itu? Kembali pada ruh. Ruh yang mana? Ruh yang ditiupkan. Ruh siapa? Ruh Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Tadi semua. Tadi semua. Aku tiupkan ruhku padamu. Nah, tadi kenapa kita harus matikan diri kita? Si Adam, jangan ngaku-ngaku kamu kopiko, relaksa, serahkan. Sebenarnya relaksa, kopiko, apapun permennya, kamu itu hanya untuk memperlihatkan adalah kenyataan dari gula dan manis. Itu Muhammad dan Allah. Si Adam itu kenyataan Muhammad dan Allah. Wujudnya tadi. Muhammad hidupnya Allah. Pada rupa dirimu. Pada rahasia insan. Pada saat engkau sudah satukan gula dan manis dan engkau lepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Nyatalah tadi semua. Dia itu. Itu tujuan imsak. Itu tujuan Ramadan. La'allakum tattaqun. Kan tadi. Makanya ada sibgotullah. Sibgotullah. Kamu sudah dicelup lah sibgoh itu. Sibgotullah itu. Kalau kamu ingin selamat menuju Allah, biar dicelup sama Allah. Bagaimana dicelup sama Allah? Karena tidak mungkin kamu bisa berhadapan dengan Allah di alam mulki ini. Kamu akan hancur untuk wujuhu yauma idin nadirah. Tidak akan mungkin mampu menatap wajahnya kecuali dicelup oleh dia. Bagaimana dicelup oleh dia? Tubadil. Bagaimana tubadil? Telanjang. Bagaimana telanjang? Tadi. Kita harus lepaskan baju kepalsuan si Adam ini. Jangan ngaku-ngaku yang sholat si Adam, yang puasa si Adam, yang ada si Adam. Nah itu si Adam ini yang menjadi masalah. Ego Adam itu pengakuan pada diri. Identitas Adam. Semuanya. Jadi ini semuanya yang ramai ini, walaupun dunia ini udah mulai padat, hanya 3 aja sebetulnya. Hanya sekarang Adamnya menjadi Adam-Adam iblis gitu kan tadi. Adam-Adam dajjal. Adam-Adam perampok, Adam-Adam yang sudah lupa pada purwadaksi, Adam-Adam yang sudah tidak kenal kepada diri, merampok wujud Allah. Ngomongnya raditu billahi robba, tidak pernah ridho pada Allah. Buktinya takut makan, takut rizki, takut ini, takut hidup, takut mati, takut bekerja, takut nggak bekerja, takut berumah tangga, takut nggak berumah tangga, takut saja hidupnya itu.
Karena kamu adalah Adam yang tidak kenal pada dirimu sendiri. Itulah kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu itu sudah berbaju sibgot Allah, diliputi. Tapi baju Allah itu yang wali. Kalau kamu sudah iman, maka tadi hitobnya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Nah, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang-orang yang sudah telanjang. Allah hanya memanggil pada orang yang telanjang. Yang belum telanjang nggak usah puasa sebenarnya. Yang somad. Tadi semua. Allah hanya hitobnya itu kepada tadi kan. Kalau seandainya yang dipanggil kelas 6, Allah tuh nggak manggil kelas 5, kelas 6. Yang dipanggil itu kelas 5. Tapi yang dipanggil ini adalah kelas 6 misalnya. Kayak harus datang kelas 6. Yang dipanggil pun yang beriman. Nggak dipanggil Islam. Aku Islam itu nggak dipanggil. Nah kayak kemarin. Wah, nggak ada reinkarnasi dalam Islam. Bener, Islam itu nggak ada reinkarnasi. Masalahnya kita belum Islam. Tadi semua. Orang-orang ini suka ngaco. Bah, nggak ada reinkarnasi dalam Islam. Iya, kalau sudah aslama, nggak ada reinkarnasi. Balik semua. Kenyataannya kamu nggak pernah balik. Karena kamu nggak pernah sadar diri. Terus aku, terus wujud-wujudmu. Ilmu-ilmumu. Tadi semua. Yang kiai kamu, yang gus kamu. Yang sholat kamu. Nah inilah berarti sudah keluar dari konsep Allah dari awal. Waktu dia berkata hal ata'alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sekarang dia udah wujud. Begitu udah wujud dirampok oleh kita. Gitu tadi semua. Ini masalahnya. Ngakulah somad, ngakulah si bebeh, ngakulah. Ini masalah. Sahabat. Jadi konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu begitu. Jadi bukan suruh mati. Dari awal kembalikan dulu pada dia. Ini yang harus dipahami konsepnya. Bang. Ngomongin hikam kayak apa kalau nggak konsepnya nggak ihram dulu. Tadi nggak imsak dulu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah Pak. Kalau kita sudah betul-betul berserah diri pada dia. Abah tahun 2005 siap meninggalkan gaji 85 juta. Dan bonus 300 juta. Jabatan presiden direktur. Dan saya mau diangkat di Singapura. Saya tinggalkan semuanya. Tapi ternyata hari ini ya justru sebaliknya. Dia memberikan banyak hal. Itulah janji dia. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Tapi manusia lebih senang pada skenarionya sendiri gitu. Akhirnya tadi sekali-kali kebetulan pada saat tadi makanya ada bahasa taufik dari taufik itu dari wafaqo itu taufik. Cocok, sekali cocok kebenaran itu sebenarnya. Pada saat kamu berdoa gitu kan tadi. Pada saat kamu kencing doanya mundur gitu, kebenaran itu. Tadi sebenarnya bukan doamu, mana ada doa bisa ngatur-ngatur Tuhan, enak aja. Coba kamu pikir si cepot ngedoa, emang bisa ngatur dalang, Sanandar Sunaria? Nggak ada. Maka tadi kenapa doa itu da'aya da'u, hadirkan dalang. Tadi semua. Bagaimana menghadirkan dalang? Matikan dirimu. Tadi imsak. La'allakum tattaqun, telanjanglah kamu. Makanya al-imanu uryanun. Maka tadi dikatakan oleh Nabi. Al-imanu kulluh. Iman yang sempurna itu adalah al-imanu biru'yatillah. Yang mampu melihat Allah. Sampai ada al-ihsanu anta'budallahu ka'annaka tarah. Sampai kamu ada ihsan itu beribadah pada Allah. Sampai ka'annaka tuh. Ya memang Allah yang melihat. Tapi seolah-olah kamu yang melihat. Kan tadi itu. Jangan sampai kamu yang melihat, Allah yang melihat gitu loh. Kan tadi kata Abah pada saat kamu melihat, Allah yang melihat lewat matamu. Seolah-olah kamu yang melihat, sebenarnya Allah yang melihat tuh. Maka ada bahasa ka'annaka tuh. Pada saat kamu sekarang ini adalah wujud, sebenarnya adalah seolah-olah kamu yang ada, padahal yang ada hanya wujud Allah. Maka itulah kalaupun si tubuh ini berzikir la ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. La ilaha illallah lama, tolong ini kipas. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Syariat la ilaha illallah la maqsuda illallah.
tariqat la ilaha illallah la matluba illallah, hakikat la ilaha illallah la maujudah illallah, barulah da'a yada'u. Artinya kamu menghadirkan dia, karena kamu Adam, Allah wujud. Bagaimana kau si Adam yang tidak ada meminta pada yang ada? Hanya yang ada boleh meminta kepada yang ada. Apalagi yang ada ini Allah. Dan dia ada sendiri. Qala Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun sendiri. Nah inilah yang harus dirubah. Siapa yang sholat, siapa yang dzikir, siapa yang puasa, siapa yang haji. Inilah yang harus dipahami sahabat ya. Bahkan baginda Nabi, bahkan sekalipun kamu adalah ulama sekalipun, kalau kamu masih mengaku ini ilmu, maka besok ini tadi kan la ilmun, yang ilmu itu milik Allah. Maka kau selama mengaku sebagai ulama, ngaku sebagai gus, ngaku sebagai ajengan, ngaku sebagai kiai, ngaku sebagai mursyid, inilah tidak ada. Maka kata Abah, selama kaku ngaku mursyid pasti bukan mursyid. Selama kaku ngaku kiai pasti bukan kiai. Selama kaku ngaku. Disinilah persoalan tauhid sekali lagi. Tadi semua. Itulah yang baginda Nabi mengatakan kam min syakhsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Nah, kamu harus jahil, harus bodoh di hadapan Allah itu. Orang tua saya dari dulu mengajarkan, hei Abah Setu, hei Sep gitu kan. Kalau ini pinter, ini bodoh. Kamu itu nggak boleh bodoh. Bodoh pun jangan, karena bodoh itu sombong. Bodoh aja sombong. Bayangkan kalau pinter. Bayangkan, itu ayah saya selalu menyatakan, kamu jangan merasa. Ingat, kalau kamu ini bodoh, ini pinter. Nih, ini bodoh, ini pinter. Kamu itu nggak boleh dibodoh. Bodoh itu sombong. Harusnya kamu itu bodoh pun enggak. Tuh. Untuk menunjukkan kita ini la haula wala quwata, untuk menunjukkan bahwa kita ini memang tidak ada. Tadi semua. Akhirnya karena kamu yang ada, inilah yang akhirnya kamu menciptakan karyamu sendiri yang kamu tidak mengerti mana yang baik dan buruk untukmu. Akhirnya kamu bikin, memanage dirimu. Inilah yang saya ingat tadi, hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Tadi. Yang hikmah arih nafsaka minat tadbir pama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ngapain kamu repot-repot mengatur yang sudah diatur oleh selainmu? Dan yang mengatur yang selainmu itu Allah. Maka tadi ada tawajuh, ada tafakur, tadakur, tawakul, sahabat. Jadi kamu mau percaya pada dirimu atau percaya pada Allah sebenarnya? Tapi memang di sinilah perjalanan susah memang. Jujur saja. Abah akui. Untuk sampai ke level ini, Abah pun adalah 8 tahun diuji di kawah canda di muka. Tadi semua, seolah-olah hidup ini betul-betul tiada guna. Gitu kan tadi. Jadi petani, jadi nelayan, jadi ini, jadi itu. Pada Abah sudah insinyur. Pada Abah itu sudah lulus pondok, sudah lulus sekolah. Tapi diuji oleh Allah harus jadi tukang bata. Diuji oleh Allah harus jadi nelayan selama 2 tahun. Tiap hari pergi ngelaut. Tangkap ikan hanya untuk ngasih makan. Sampai hati terus belajar mengenali apa yang terjadi Allah. Apa yang terjadi. Nah itu kan. Sampailah menemukan ternyata betul. Ma'rifat itu bukan teori. Tapi kamu dihancurkan ke tempat terendah. Barulah kau sadari siapa dirimu. Kamu menghindar terus itu. Tadi semua. Bahkan sekarang kain-kain kau tolong. Aduh. Ya kamu tidak akan pernah menemukan dirimu sendiri kalau kayak begitu. Nah inilah persoalan sahabat yang harus dipahami. Maka Syekh Toilah mengatakan ari nafsaka minat tabir pamakoma bihi ghairukan la takum bihi binafsika. Ya. Jadi disinilah persoalannya kepada kita. Ya. Karena kita harus paham bahwa Rabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala kehendakinya. Dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Nah, di mana ini letak yang sudah memilih ini? Kata Abah tadi. Pada saat kamu berbuat maksiat. Siapa yang berbuat maksiat? Kamu kata Allah. Tuh. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kenapa Allah mengatakan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsika. Pada saat kamu berbuat baik, lihatlah itu perbuatan Allah.
Di pada saat kamu berbuat buruk, lihatlah, akuilah perbuatan dirimu. Jangan mengikuti iblis. Iblis itu menyalahkan Allah. Maka qala rabbi bima agwaitani, karena engkau sesatkan. Nah, kita nggak boleh. Ini aja sebetulnya. Maka bagi Allah, bagi dalang, mau kamu peran baik atau peran buruk, asal kamu menyaksikan dalang yang berbuat, sama amannya. Cuma masalahnya, pada saat kamu diterapkan pada makom kegelapan, kamu akan repot. Maka kata Abah, mau pilih yang mana? Pada sifat jalal kamalnya, atau sifat kamal dan jalalnya, atau pada sifat jalal dan koharnya. Kalau Abah lebih milih pada sifat kelembutannya, daripada kita menunggu pada sifat kekasarannya. Sama saja, mau kasar dia, mau lembut pun dia sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngerti. Makanya ini sesungguhnya dia kehidupan ini, dia dalang ingin memperlihatkan kesempurnaan Asmaul Husna tadi. Dia itu Razik, maka kamu harus siap jadi marjuk gitu loh. Tapi Razik wal marzuk abid, wahid. Dia itu khalik dan kamu itu siap jadi makhluk. Tapi khalik wal makhluk wahid. Tadi semua. Dia itu az-zikir, Allah itu az-zikir, az-zikra. Tadi, makanya tadi, waman a'radha an dzikri. Tuh, siapa yang meninggalkan Allah sebenarnya itu artinya. Tapi kamu harus siap jadi madkur. Gitu. Maka disinilah semua wahada yuwahid. Maka tadi kata Abah, disinilah sesungguhnya keindahan antara Adam, Muhammad dan Allah itu. Merupakan nur insan, nur Muhammad, nurullah itu pada satu titik itu. Adalah merupakan cara dia. Bagaimana dia tadi. Nah, sekarang ada di sisi kamu. Pada sisi Adamkah? Nah, di sini persoalan. Pada saat kamu di sisi Adam. Karena pada saat kamu ada di sisi kamu nggak bisa masuk ke dalamnya. Pada saat kamu matikan sisi Adamnya, yang ada hanya dia dan Muhammad. Tuh. Maka sholat pun sebetulnya kan sholatnya Muhammad dan sholatnya Allah. Tadi semua. Ya sahabat. Maka itulah kenapa Syekh Athaillah, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan adalah hadis Nabi, man kamin syaksin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Tadi semua. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh, tapi mereka dibangkitkan dalam keadaan arif. Nah, ini cara pada Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu ummi? Kenapa? Kenapa salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi? Itulah kenapa sekarang kalau kamu ingin mendapatkan ilmu laduni batin, bacalah salawat ummi. Akulah bodoh pada Allah. Bahkan kalau bisa, bodoh pun tidak. Ya Allah, hidup pun tidak aku ini. Maka tadi, selalu setiap amaliyah yang kamu lakukan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Selalu begitu. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad dohirku. Hilanglah aku. Tadi semua. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Selalu tekuk lidah, rapatkan gigi. Begitu cara mengkoneksinya. Abah sudah ajarkan ada 7 bagaimana disirun iblisiah di perutmu untuk meningkatkan kesadaranmu. Karena kalau selama da'u dia tidak hadir, ya selama handphonemu tidak koneksi dengan SIM card dan provider, terus apa yang kamu bisa harapkan dari provider? Tadi semua. Itulah tentang koneksi. Maka di dunia ini tentang kesadaran, tentang koneksi, hubungan, bukan nyembah. Maka Allah ajarkan lewat Telkom, kamu harus disambungkan. Tentang wifi, wifi harus disambungkan. Tentang PLN harus disambungkan oleh ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus disambungkan, harus disambungkan. Radio harus samakan frekuensinya. Allah ajarkan lewat PIN HP. Bagaimana kamu punya PIN, hanya kamu yang bisa nomor itu. Bagaimana kamu PIN pada bank, kamu hanya punya personal identifying number. Apalagi nanti pada saat kamu sudah siap-siap kembali pada Allah. Bagaimana 40 hari engkau sudah diberikan khobar dari tentang kepulanganmu. Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kepulanganmu. 10 hari, 7 hari, 10 hari sebelum kepulangan, 7 hari sebelum kepulangan, 3 hari sebelum kepulangan, hari H. Maka jangan aneh kalau kamu mendengar Imam Ghazali sudah mandi, sudah menyiapkan. Dia kakek Abah begitu. Dia sudah mandi itu hari Jumat pagi itu. Gitu. Bahkan dari seminggu sebelumnya dia udah ngomong. Gitu. Nah inilah sahabat orang-orang yang sadar. Orang-orang yang sadar itu pulangnya sadar. Ini ngakunya kiai, ngakunya gus, ngakunya mursyid.
Tapi tiap mau sakit, bersihkan. Ya Allah, doakan aku ya biar panjang umur. Inilah. Maka Abah saya itu setiap hari 7 kali minta pada Allah pulang. Ya, sehari 7 kali Abah minta pada Allah pulang. Karena jangan kamu kira pulang itu menyedihkan. Karena kamu tidak mengerti kemana kamu pulang masalahnya. Tadi semua. Bahkan bagi Abah sudah kelihatan kok tempat pulang. Bahkan ditawari Abah saya itu. Kan kamu tahu dari hadis. Katanya kalau orang mati itu akan punya 7 pintu surga. Ternyata istilah 7 pintu surga itu tentang kamu kembali. Mau jadi apa kamu, Abah itu? Bukankah Nabi Muhammad ditawarkan di dalam surat Wadduha? Hai Muhammad, mau jadi apa kamu pernah? Kan Muhammad itu kita. Hai Muhammad, mau apa kamu? Mau dijadikan Sulaiman kah? Jadi raja yang kaya raya? Hai Muhammad, mau jadi apa kamu pulang itu? Sekarang pun sama, hai Abah itu. Mau lahir di mana? Tuh. Perlihatkan. Maka tadi kalau kamu sudah ngerti tiap hari kamu akan merindukan pulang kok, bukan menghindari pulang. Karena tadi Abah Anom dulu pernah berkata, Bah, yang disebut akhirat itu Abah, Bah, kamu nanam singkong sejengkal, kata Abah. Di akhir itu setelah kamu tanam, singkongnya tumbuh jadi 4 pohon. Maka akhir itu lebih baik daripada awal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Cuma ngerti nggak abqa? Bagaimana kita abqa? Supaya bako. Tadi. Karena selama kita Adam, tadi sebab kata Allah, kullu syai'in halikun, hancur. Salatmu, manakibmu, umrohmu, hajimu. Maka kata Abah kemarin, Abah dohir kan. Nanti di mana di At-Taqoh yang akan datang, Abah ingin nguji dengan 3 kali napas. Sekali napas saja. Ahli manakib, ahli dikir, belasan tahun itu. Muntah kok. Ternyata yang ada itu jin kok. Kan hati-hati sahabat. Jin itu bisa dikir, jin itu bisa puasa, jin itu bisa jadi apapun. Tapi di penghujungnya kamu diambil. Maka dibelokkan oleh dia supaya syirik. Hati-hati. Belum tentu yang kamu soleh. Kalau merasa soleh, kata Abah, pasti jin tuh. Kalau merasa ahli, bos saya udah soleh, merasa ahli ilmu saya, pasti jin itu. Atau ibadahmu ngejar pahala terus. Atau misalnya duamu, mikirnya dunia, itu udah pasti jin itu. Maka jangan aneh yang sahabat Kalimantan yang ngomong, Pak Abah, Bah gimana saya sholat Jumat? Saya tadi sholat Jumat kok. Nggak ada orang, yang saya hanya sendiri. Nah, ini sahabatku. Pantas kata Allah mengatakan walaqad darona li jahannam katsiran minal jin dan in. Ya jin ya ins ya jin. Tadi semua. Kenapa qalila? Tadi semua. Jangan dikira, makanya maka hati-hati sahabat. Maka inilah kenapa kita diajarkan sesungguhnya di dalam, maaf ya, contoh ucapan Jalur Rumi, saya bukan Islam. Tuh, bayangkan. Jalur Rumi, saya bukan Islam. Saya bukan Kristen, saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya bukan Atman, saya bukan Majusi, kata Jalur. Itulah. Sahabat, mungkin kedengarannya aneh oleh kalian, atau kalian mengkafirkan Jalur Rumi sebagai dulu Kemal Atatürk mengkafirkan Jalaluddin Rumi. Tapi hari ini, itulah cara pulang. Selama engkau berada pada satu titik, dimanapun kau berada, engkau akan merasa lebih baik. Maka bukan tentang kebaikan yang kau lakukan, bukan keburukan yang kau lakukan, tentang kesadaran. Sadar siapa pelakunya, siapa muharriknya. Bukankah Allah sudah berkata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu, apa-apa yang kamu lakukan. Tadi kalau dalam surya Al-Ayat itu astagfirullahaladzim, artinya mohon ampun pada Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taba yatubu taubatan wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li abdi zalimin, aku yang zalim.
Maka banyak ayat, kamu buta, kamu mendolimi dirimu, kamu mendolimi dirimu. Itu sahabat. Saking sayangnya Allah. Kamu itu mau ditolong aku enggak? Kamu pulang padaku enggak? Kamu membahagia enggak di dunia ini? Dengan segala rezeki yang melimpah. Dengan segala kebahagiaan bertebaran di muka bumi. Menyaksikan surga Allah yang nyata. Tadi semua. Yang tadinya bagi orang-orang yang masih buta penglihatan ini hanya dunia. Tapi bagi orang yang sudah terbuka, inilah akhirat. Tuh. Maka wa abko. Abko itu adalah bako, kekal. Karena bakonya Allah, kekal. Karena kekalnya Allah. Tuh. Syaratnya tadi. Maka kata Allah adalah kullu man alaiha fanin. Kullu man, setiap-tiap man. Semuanya hancur, fan. Wa yabko wajhuka tuh. Yang kekal itu wadhuka rabbuka dul jalali wal ikram. Sahabat. Maka itulah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kembalikan. Itu saja sebetulnya. Nah, kalau tidak begitu berarti kita ini, maka ini baginda Nabi bersabda, kan min syahsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Maka tadi la hayyun la ilmun la syam. Aku mati. Makanya kemarin sudah mengembalikan hidup, maka kemudian tadi pagi mengembalikan ilmu. Jangan lagi kamu walaupun ustad, jangan kamu ustad, jangan cari titel ustad. Apalagi kiai, makin diagungkan manusia makin hancur kamu. Makin tidak bisa pulang pada Allah, berarti kau menjadi kompetitor. Itulah yang Allah ingatkan surat At-Taubat ayat 30 tadi, arbaban, menjadi Tuhan-Tuhan pengganti Allah. Dan akhirnya manusia mesesatkan manusia dengan pengakuan dirinya sebagai mursyid, pengakuan dirinya sebagai ulama, pengakuan dirinya sebagai apapun. Tapi kamu belum tauhid. Silakan mulutmu mengakui, tapi kalau sudah tauhid aman. Maka saya percaya dengan ulama kita, walaupun dia mengaku, tapi mereka sudah tauhid, dia sudah baik. Tapi yang dikhawatirkan ulama-ulama sekarang yang tidak mengerti. Maka baginda Nabi pun melanjutkan tadi. Tapi sebaliknya kata waqoma min qabri tadi banyak orang yang mati dalam keadaan jahilan, waqoma min qabrihi aliman wa arifan, arif, ma'rifat. Karena dia sudah al-mutu qabla antamutu. Dari semua. Wa kam min syasin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan au pasikon au dia mengaku alim, saya mursyid, saya ulama, saya ini, saya itu. Dibangkitkan dalam kuburnya dalam keadaan apa kata Allah adalah jahilan, bodoh. Semua ya. Bahkan maaf, saya menyaksikan dalam reinkarnasi mereka. Ternyata babi yang saya temui itu. Ya tadi saya takut saya menghina satu kaum ya. Inilah sahabat ya, sahabat. Mari kita lanjutkan dari semua dengan hikam kita. Ini hanya prolog saja kepada kita. Maka Tuhan Syekh Qabil menjelaskan adalah yang disebutkan, ada yang dikatakan fal wajib. Maka tadi, makanya kenapa Nabi mengatakan bahwa tolabul ilmi paridotun. Tolabah. Ilmu yang mana? Nabi bersabda. Kenapa Nabi itu nggak adalah utlubul ilma, sama. Bukan ulum. Cari dulu ilmu tauhid dulu. Bebaskan kamu dari penyakit kulit. Itu tauhid. Sudah nggak ada lagi dalam pandanganmu Hindu, Buddha, Kristen, anjing, babi. Semuanya kau pandang sebagai Allah. Pada wujud Muhammad tadi. Hancurkan di matamu penglihatan kulit tadi. Itu tipuan. Semuanya tipuan. Dan manusia hanya saling mengkafirkan gara-gara kulit tadi. Padahal dia sedang nyamar, dia nari-nari di belakang babi itu. Hei manusia, kau benci aku kan? Pada saat dia jadi Islam, jadi Kristen. Hei manusia, kau benci aku kan? Tuh. Akhirnya kamu milih makhluk. Ini kalau mau tauhid. Kata Abah juga, ya beda lagi kalau urusan fikih. Nah, tadi. Ini, fikih itu hanya dari tauhid, ingat itu. Utlubul ilma itu tauhid. Tadi, makanya sampai zaman Nabi Muhammad, bagaimana? Ngebahas fikih enggak? Nabi Ibrahim ngebahas fikih enggak? Nabi Musa ngebahas fikih enggak? Sekarang kenapa manusia sibuk dengan fikih? Maaf ya. Sampai Jalaluddin Al-Malibari tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Masih kau aji juga. Dia menulis kitab Salalimul Fudolah. Kamu cari kitabnya. Di syarah, sarahnya ditulis oleh
Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani. Itulah pengakuan dari Jalaluddin Al-Malibari. Dari semua sahabat. Tapi karena manusia belajarnya nggak jelas. Dari semua ya. Ini yang dikatakan oleh panggilan Nabi. Banyak orang mati jahilan. Maka fal wajib yang wajib. Maka tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Utlubul ilma tadi. Faridotun ala kulli muslimin. Tadi semua. Wal muslimat, nggak ada mukminin mukminat, muslimin muslimah. Nggak ada mukminin mukmin, itu juga tambahan lagi. Yang berserah diri dulu. Tadi semua. Tauhid. Maka Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka kamu dikit la ilaha illallah, LE dulu. Apa LE itu? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun. Itu adalah seumpama surat Al-Baqarah. Kalau ingin bako bersama Allah, jadilah tubuhmu ini Al-Baqarah, sapi betina sembelih. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu di surat sapi betina. Tapi orang yang menyembelihnya, bako, abko bersama Allah. Tuh. Maka itulah kenapa kata Nabi, kalau kamu ingin mengusir setan, baca surat Al-Baqarah. Tapi sekarang setan membaca surat Al-Baqarah, ya nggak berpengaruh. Tadi semua. Setan baca ayat kursi, kemarin ada kiai itu yang 1000 orang kesurupan, nggak bisa apa-apa dia. Kata dia, bah kenapa saya ini nggak bisa mengusir mereka? Kamu tuh setan. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Tadi semua. Kamu saja merasa jadi kiai gitu kan tadi. Tadi semua. Nggak ditulis kiai aja kamu marah kok. Itu setan. Akhirnya kata Abah, bukan tentang baik dan buruk, tapi tentang kesadaran. Karena orang yang baik sekalipun ujungnya rusak. Karena ingat sahabat, deklarasi iblis itu sudah nyata dari awal. Tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah oleh dirimu. Dan iblis sudah berkata, aku hancurkan dari semua. Nah kata Abah, nah sekarang kita lihat kamu, ibadah kamu itu. Apakah yang kamu lihat indah itu Allah atau apa yang kamu inginkan? Sederhana sebetulnya. Untuk melihat, kemarin ada yang WA Abah. Karena di sini ada kejadian kata Abah. Abah buktikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan belasan tahun itu gak berguna. Karena yang kamu inginkan bukan Allah. Tadi semua, ya. Akhirnya dengan kalimat la ilaha illallah yang sama dari lisan Abah, yang Abah sambil neguk lidah mematikan diri, ternyata kamu kepanasan. Nah, itu kan tadi semua. Ini kan masalahnya di situ. Inilah sahabat konsep kepada kita al-mutu qabla anta mutu itu yang diajarkan baginda Nabi dari awal. Pengersa Abah Anom al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah, kembali. Kembalikan ruh jismanimu, kembalikan badanmu. Sebenar-benarnya badan ini bergerak, yakini pada saat badan ini adalah makmum, yakini imamnya adalah hatimu. Berarti asma Allah tuh. Artinya kamu leburkan badan itu. Pada saat hatimu sekarang sudah menjadi imam, jadikan dia makmum. Sebenar-benarnya imamnya adalah ruhmu. Siapa berarti kalau ruhmu? Muhammad. Muhammadlah, sifatlah yang menjadi imam kepada asma. Asma menjadi imam kepada af'al. Tapi sifat adalah imam, makmum kepada zat. Nah tadi, al-insanu syirri, wa syirri sifati, wa sifati la ghairi. Semuanya Allah. Dalam wujud Muhammad. Tapi sifat semuanya. Tapi sifat itu dah bukan Allah. Ingat itu. Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Pada saat beras sudah jadi nasi kuning. Beras sudah jadi nasi liwet, beras sudah jadi bubur, beras sudah jadi buras, buras sudah jadi lontong, semuanya beras, tapi beras, tapi lontong bukan beras. Jangan kamu ngaku beras, tapi bubur bukan beras. Pada saat kau mengaku beras, dilalah kamu, masa bubur ngaku beras. Ini harus dipahami, tipis, halus, tauhid di sini sesungguhnya. Tapi dampaknya dahsyat pada saat kamu sudah kenal. Dari semua sahabat ya. Inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Kalau enggak, Abah diutus hari ini adalah tadi. Karena sedang terjadi. Kata Abah sampai 2045 penggantian casing. Abah buka saja bocorannya.
Maka siap-siap jangan aneh kalau nanti bumi ini akan tidak baik-baik saja. Virus tidak akan baik-baik saja. Perang tidak akan baik-baik saja. Karena itulah cara Allah mengganti setiap kaum. Kalau dulu dengan tsunami, pada zaman Musa dengan ditenggelamkan dengan laut, pada Nuh dikrem dengan bah, pada saat Hud dan Lut dengan sama hari ini. Bahkan tadi api yang datang pada kaum Madian akan datang. Entah di tahun depan atau tahun depannya lagi. Sama. Satu negara akan terbakar. Karena api yang membakar kaum Madian umat Musa dulu. Sama saja sahabat. Karena 7 tentara Allah masih ada hari ini. Mari. Maka segalanya Abah buka. Tadi semua ya. Semuanya adalah barangkali. Tadi semua. Dan memang Abah diberikan untuk itu. Diberikan modal uang, diberikan modal ilmu, diberikan modal keberanian. Tadi semua, ya. Diberikan modal faham, tadi semua. Dan diberikan modal kerasnya hati. Tidak peduli kepada orang yang mensesatkan sekalipun. Siapapun dia. Karena inilah sahabat. Ya. Pahami ya, maka Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menjelaskan fal wajibu talabul hayatil qalbi, maka yang wajib semua manusia mencari supaya menghidupkan hati. Karena kalau nggak hidup, bagaimana menghidupkan hati? Mematikan jasad. Sesederhana itu. Karena Nabi bersabda, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idamatu intabahu. Ketika dia bangun, ketika dia bati, terlambat. Itulah kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turjaun. Semua, ya. Kamu tidak akan bisa summa ilahi turjaun kalau kamu summa yuhyikum. Hidup. Cuma syaratnya hidup, kamu harus mati. Nah tadi, inilah harus ngerti hukum-hukum Allah. Maka jangan aneh. Nabi Khidir dan Nabi Musa itu pasti. Yang satu pandangan syariat, yang satu pandangan hakikat. Inilah yang harus kamu pahami, pandangan syariat dan pandangan hakikat. Dalam pandangan syariat hidup adalah hidup. Tapi pandangan dalam hakikat, orang hidup itu mati. Tuh, maka kata Allah banyak orang hidup, bersetubuh, makan, tapi mati. Karena bagi Allah hidup itu tersambung. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Tapi bagi kamu, tadi walaupun ungked-ungkedan kayak apa, tadi semua. Jidatmu sampai pecah hitam di sini. Tadi semua. Karena saudara-saudara kita itu senang pakai batu di sini. Tadi semua. Ya. Itu mati. Mati. Jadinya orang mati merasa sholat, merasa tadi, merasa soleh, merasa jadi kiai, merasa jadi ustad, merasa. Semua, merasa. Tapi hidupnya hanya ngeluh sana, ngeluh sini, ngeluh sana, ngeluh sini. Alah, Abah udah ngerti semua kok. Nah kalau udah sama Abah tadi, semua juga teman yang Kalimantan tadi yang WA sama Abah. Sebenarnya pada saat kamu sudah melihat, menyaksikan itu, cukup diam kepada kamu. Bahkan Nabi Muhammad dilarang. Bagaimana bah hukumnya kalau seandainya dia mati? Tapi saya melihat wujudnya sudah bukan manusia. Nggak usah takjiah. Karena demikianlah kata Allah pada Muhammad. Ya Muhammad, haram kamu bertakjiah pada mereka. Dan manusia nggak mengerti saja hari ini. Inilah karena doa baginda Nabi juga. Karena untuk menutup aib umat Muhammad. Tapi hari ini. Hanya orang-orang. Nah nanti. Tadi malam Gus, orang yang nangis ngegukuk terus. Ya, kamu dengar kan? Ya, siapa yang ada di sini malam tadi? Sad Ade ada ya, Kang Ade. Coba, begitu telepon dia nangis terus. Ternyata bah, gitu. Sulit cari manusia. Nah, kamu baru mengerti. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannam katsiran. Tadi semua. Walaupun kelihatan sholat, puasa, dikiran, hajian. Tadi, inilah. Sulit dijabarkan. Tadi yang dari Kalsel, dari mana, tadi sudah. Kalau kamu tadi Jumatan tidak menyaksikan manusia, ya sudah. Maka Abah juga sudah ada mau ke masjid. Tadi semua harek naon. Inilah susah. Maka bagi kamu kata Abah yang belum menyaksikan itu, lakukan syariat sebagaimana seharusnya. Tapi yang sudah menyaksikan itu, apa yang mau kamu lakukan? Tadi semua. Termasuk takjiah dan lain-lain. Dan Allah sudah menceritakan di Al-Quran, menegur Nabi Muhammad. Jangan kamu takjiah kepada mereka. Yang sudah berubah martabatnya binatang. Al-Quran itu.
sahabat. Ya, itulah kenapa yang harus dipahami. Ya, ya itu saja ya. Jadi maka min ahli talqin fid dunya adalah al-fautil waqti fa inna dunya. Nah ini dunya itu mazra'ah. Ingat, dunia ini ladang. Maka itulah kenapa dilarang oleh Allah kita adalah dikatakan adalah apa namanya dijelaskan tabaraka yang dikatakan adalah dikatakan di sini man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu ada fi harsihi wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha wa ma lahu minal akhirati min nasibin. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan baginya. Tadi semua ya. Barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kau berikan sedikit di dunia, tapi aku siapkan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan surat Al-Isra. Nah hari ini manusia beribadah hampir semuanya. Mudah-mudahan rezekinya, mudah-mudahan ke sorga, mudah-mudahan tadi dagangnya laku, mudah-mudahan ya itu. Padahal Allah sudah melarang. Bahkan man kana yuridul ajilata ajjalnahu lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Apa itu jahannam? Kamu tuh kalau ngomongin jahannam juga serem lagi. Tapi yang Abah saksikan neraka jahanam itu berubahnya fisikmu. Pada wujud manusia menjadi wujud binatang itu jahanam. Sebenarnya. Di kehidupan dia akan datang. Dan Abah tadi katakan ada binatang yang dulunya kiai. Kata Abah. Ada binatang yang dulunya kiai. Kenapa? Karena dia dulu adalah tidak mematikan dirinya. Dan dia mengaku yang jadi kiai adalah dirinya. Itu yang kata Nabi tadi. Banyak orang mati dalam keadaan jahil. Tapi kemudian dibangkitkan dalam keadaan arif. Di banyak orang yang merasa matinya alim. Dibangkitkan dalam keadaan jahil. Ini ya. Maka dikatakan oleh Allah man kana. Barang siapa yang menghendaki adalah al-ajilata. Ajalna lahu piha manasau. Maka kami segerakan baginya dunia itu. Dan kami. Apa namanya. Dan kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Summa jalna lahu. Dan kami tentukan baginya jahannam. Neraka jahannam. Yaslaha dia akan memasukinya madmuman dalam keadaan tercela. Itu jadi babi, jadi apa semua. Madhuro bagi terusir, dijauhi dari rahmat Allah. Sahabat. Tapi sekarang kan udah umum. Sholat duha mudah-mudahan rizki. Sholat ini mudah-mudahan itulah yang Abah selalu katakan. Dunia ini kata Tuhan Subhanahu wa Ta'ala juga adalah fa inna dunya mazratul akhir. Bukan kata Nabi, ad-dunya ladang. Dunia ini ladang. Dunia ini adalah kebun. Tadi fa inna dunya mazratul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yasud fil akhirati wal muradu minaz zar'i aradul wujudil anfusil afaq. Tadi semua ya. Bahwa inilah sahabat yang harus dipahami ya. Ya mungkin kita langsung ke hikmah saja karena pada dasarnya lebih utama penjelasannya daripada. Maka di kalimat yang kelima ini ijtihadu kafima duminalaka wa taksiru kafima tulibaminka. Inilah yang terjadi hari ini. Manusia mengejar-mengejar perkara yang dijamin, tapi dia nggak mengerjakan perkara yang disuruh. Apa yang disuruh? Kembali. Itulah. Maka Syatoilah mengatakan ijtihadu kafima duminalaka itu. Mereka bersungguh-sungguh dalam perkara yang ada dalam jaminan. Rezeki itu jaminan. Makanya kata Allah, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiun alim. Berapa banyak binatang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, maka kebutuhannya Allah yang menjamin rizkinya juga terhadap kamu. Itu kata Abah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi semua ya. Maka tadi ada rezeki yang mau'ud dari Allah, yang dijanjikan oleh Allah dan besar. Rezeki mayyasha tuh. Tapi semua manusia adalah ceramah pun rezeki madmun. Dan maka jualan ceramah, jualan kori, jualan ini, jualan itu, jualan haji, jualan umroh. Inilah kadang-kadang manusia dari merendahkan. Maka Allah menjelaskan wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Maka perintahkan kepada keluargamu supaya sholat. Tapi bukan amilus sholat, akimis sholat. Sekarang ini adalah hanya amilus sholat. Sholat yang tidak sholat. Nah Allah menyuruhnya aqama yuqimu iqamatan, di mana mutaadi selamanya sholat. Selamanya sadar.
selamanya. Tadi kamu kan ingin tersambung terus, tidur pun tersambung. Maka WiFi-mu harus terkoneksi terus gitu loh. WiFi-mu harus terkoneksi. Tidur pun dia akan menerima berita. Bahkan pada saat tidurmu kamu bisa mi'raj selama kamu terkoneksi. Itu loh. Nah, makanya tadi kata Allah, perintahkan kepada keluargamu. Karena lanas aluka rizqo. Siapa yang nyuruh kamu cari rizki? Karena kamu itu marzuk, aku rozik. Tinggal kamu matikan sebagai si marzuk, maka yang ada si rozik. Tuh. Kamu matikan sebagai si ma'bud, yang ada si abid. Kamu matikan sebagai si mazkur, yang ada si dikir. Maka tadi Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Tuh, Muhammad, akulah yang sholat. Kau dalam perang Badar, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Siapa yang melempar pasir, Muhammad? Akulah yang melempar pasir. Tuh sahabat ya. Maka di hikmah yang selanjutnya adalah apa namanya? Maka Syatoilah mengajarkan kepada kita tentang makna doa. Nah ini juga sama. Maka dikatakan la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilahi fid du'ai mujiban liyashika. Bahwa dumina lakal ijabata fima yahtaruhu lakal la fima takhtaruhu li nafsika. Wa bil waqtil ladhi yurid. Wala fil waqtil ladzi turid. Kalau kamu sudah al-mutu qabla mutu, enak kamu semua. Jadi janganlah keterlambatan waktu. La yakun ta'akhuru amadil ata'i mal ilahi. Waktu pemberian Allah, walaupun engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doa. Kapan itu doa yang diijabah? Pada saat kamu tersambung. Kapan? Ya tergantung kamu tersambungnya kapan. Maka jangan aneh, WA kamu hari ini kirim. Ya bapak minta kirim duit, babla. Tapi kamu nggak punya kuota. Dikirimkan oleh kamu, ngegoeng terus dia. Kalaupun ngegoeng terus, tercontreng satu, belum dibaca di sono. Nggak ada bedanya. Maka tadi soal doa itu bukan tentang apa. Maka dikatakan, la yakun ta'akhuru amadil atoi malilahi bid doa mujiban liyasika. Bahwa dumina lakal ijabah. Dia akan diijabah. Tapi kapan? Fima yakhtaruhu laka, la fima takhtaruhu li nafsika. Bukan dia menjamin pengabulan untukmu sesuai dengan apa yang dia pilih. Tadi karena kamu yang minta tadi semua kayak anak, mama minta silet, minta silet. Kata mamanya jangan, ganti permen. Nah itu tadi semua. Makanya kalau begitu doa itu diijabah cuma diganti permen. Karena tadi kalau kamu minta duit, ternyata kamu orang punya duit sedikit aja udah slot, punya duit sedikit aja udah judi online, punya duit sedikit aja udah QQ, punya duit sedikit aja udah judi. Ya gimana kamu dipercaya? Sampai kapan? Sampai kamu bisa dipercaya. Sudah amanah. Kamu itu sudah bisa. Jadi kata Allah, anna uhibbu ala syahah. Aku itu mencintai orang pemurah. Karena sifat pemurah itulah martabah. Gedeg kayak apapun kalau kamu masih pelit. Nggak ada, belum. Hari semua. Dikir kayak apapun. Kalau kamu pelit, belum. Baca Quran kayak apapun kalau kamu pelit, belum. Intinya adalah kenapa Quran itu ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri khusus sodakoh. Maka ayo kita ini tebar ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Tapi syaratnya jadikan dulu negeri akhirat. Kalau kamu berbuat baik yang belum jadi akhirat, kamulah yang merasa berbuat baik. Maka kata Allah, apa kata Allah? Tadi walaqad kata Allah wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Bagaimana cara menjadikan negeri akhirat tadi? Sesungguhnya la hayyun, hidupku adalah milik Allah, jadi negeri akhirat tuh. La ilmun, ilmuku milik Allah, jadi negeri akhirat tuh. Berarti sekarang penglihatanmu sudah jadi negeri akhirat. La ilmun, la sami'un, pendengaranku jadikan sama. Penglihatanku jadi basor, mulutmu jadi kalam, hidungmu jadi hayat, tangan kaki badanmu kudrot irodat tuh. Jadi negeri akhirat. Kalau sudah begitu, baru walatan nasibaka minad dunya. Tuh, ada akibat kepada dunia, pada tubuhmu. Siapa yang merubah? Si ruh itu. Kamu sudah menghadirkan dia dengan mematikan dirimu. Maka doamu sekarang set tadi semua. Iya, karena kamu sudah tidak ada. Maka tadi la yakun ta'khuru amadil ata'i mal ilahi bid du'ai mujiban liyafsika fa huwa duminalakal ijabah.
Fima yataruhu lakala fima tahtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Tuh. Dia menjamin pengabulan untukmu sesuai dengan apa yang dia pilih untukmu, bukan menurut apa yang dipilih dirimu sendiri, karena kamu tidak bisa memilih. Kan tadi kadang-kadang kita maka Allah wa syantaqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa syantuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi adalah yang buruk untukmu ternyata baik untukmu. Ternyata yang tidak baik buruk yang kau sukai ternyata buruk untukmu. Dan manusia masih ada sisi baik dan buruk tadi. Karena itulah yang harus dibangun kepada kita. Jadi bukan pada sisi tadi semua baik dan harus pahami oleh kita. Makanya dikatakan adalah dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah di sini dalam hadis qudsi adalah tadi kitabnya kesobekin tadi ketarik maabah ya, tadi tentang apa tadi semua ya. Dikatakan adalah tadi termasuk adalah maka termasuk apa namanya adalah doa yang disampaikan adalah yustajabu li ahadikum, tadi semua Rasul bersabda pasti terima doamu selama tidak terburu. Apa namanya dikatakan yustajabu li ahadikum malam yuajil fayaqulu qad da'autu falam yustajabli. Maka pasti diterima doamu selama tidak keburu, yaitu berkata aku telah berdoa dan tidak diterima. Nah ini ya. Kamu harus mengerti tentang warabbuka yakhluqu may yasha wa yahtar makana lahumul khiyarot. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang kehendakinya. Karena apa yang terjadi pada kita ini sudah selesai bukunya sahabat tadi semua ya. Cuma sekarang kita menjadi acak-acakan karena kita nggak ngerti siapa kita, siapa Allah, itu masalahnya ya. Inilah sahabat ya yang dari hikmah yang ke-6 jadinya. Jadi 5 dan 6 menjelaskan tentang doa. Doamu akan diijabah tapi pada waktu, pada saat tadi kau tersambung dengannya. Barangkali kamu sudah WA 20 tahun. Gitu. WA 20 tahun. Kenapa ini nggak terkirim-kirim? Ternyata tidak terkoneksi, sahabat. Maka itulah baginda Nabi bersabda, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak syah ibadah. Bahkan kata Nabi lagi dikatakan adalah, la sholata illa bihuduril qalbi. Maka tadi, zikir dari nagoplatin dari tubuhmu. Zikir ma'ayakdotin pada hatimu. Zikir ma'hudurin pada fuadmu. Sampai zikir ma'goibatin pada syirmu. Sampai zikir ma'musyahadah. Dia menyaksikan dirinya sendiri. Sahabat. Ya. Itulah hakikat zikir. Maka zikir bukan kamu yang mengingat dia. Dia mengingat dirinya. Lewat lisanmu. Tadi pada saat kau melihat. Sebetulnya dia yang melihat lewat ucapanmu. Lewat matamu. Pada saat kamu mendengar. Dia yang mendengar lewat telingamu. Pada saat kamu berzikir, dia yang sedang tadi. Maka kesadaran itu yang harus dibangun oleh kita. Maka sahabat, maka inilah tentang doa ya. Kemudian selanjutnya adalah, maka disinilah dikatakan yang sudah la yusakkikannaka fil wa'dil adamu wa adalah wuku'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanu. Tadi semua ya. Janganlah tidak terjadinya apa yang dijanjikan membuatmu ragu. Maka la yusakkikannaka. Jangan syak kamu tadi ya. Bil wa'dil adam. Yang membuatmu adalah bil wa'dil adam yang belum ada ijabah itu adalah wuku'il mau'ud. Membuat ragu pada janjinya. Tadi semua ya. Kan tadi ada rezeki mau'ud. Rezeki mamluk. Rezeki ada. Maka ada, Imam Ghazali membagi ada rezeki adalah apa namanya. Dibagi 4 tadi semua ya. Madmun, maksum, mamluk, mau'ud tadi semua ya. Yang disebutnya kata Allah la yusakkikannaka fil wa'dil adamu wuqil mau'ud. Janji Allah pada kita tadi. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi semua ya. Bagaimana menghadirkan rezeki yang min haitsu la yahtasib? Biarkan dia meminta pada dia, sahabat. Ya. Bagaimana cara meminta dia pada dia? Matikan dirimu. Bagaimana cara mematikan dirimu? Tekuk lidahmu, rapatkan gigi, tawajuh, masuk medan tafakur, masuk ke medan tadzakur, masuk ke medan tawakul, tawakal di penghujungnya kepada dia al-wakil. Maka jangan hanya bukan ya wakil, ya bukan.
Bagaimana engkau mempanahkan dirimu supaya dia al-wakil, mewakilimu. Karena masalahnya selama kamu yang ada, dia tidak ada. Inilah hukum Allah yang dia mengatakan bahwa dia itu adalah qiyamuhu binafsihi. Dia itu laisa kamis lihi. Yang ketiganya dia itu adalah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kita. Itulah masalahnya. Makanya wa in ta'ayyana zamanu. Tadi meskipun waktu yang dijanjikan sudah tentu. Alali alla yakuna dzalika qadhan fi basyiratik wa ihmadan linuri syariratik. Dari semuanya supaya hal itu tidak mencemari pandangan batinmu dan memandangkan cahaya hatimu. Jadi kalau begitu pada saat ini kaitannya 6 dengan 7. Pada saat kamu doa, maka mari sekarang doanya bukan lagi dengan lisan, tapi dengan hati. Dari semua ya. Barangkali itu saja sahabat pada malam hari ini yang bisa Abah sampaikan dari semua, karena banyak tamu di depan dan ini juga banyak laron dari semua. Nah, ini pelajaran. Laron itu makhluk kegelapan. Tapi dia mengerti. Begitu keluar dari tanah kegelapan, dia cari cahaya. Gitu. Manusia udah dikasih cahaya, malah nyari kegelapan. Ya, lihat. Lihat Kang. Ini laron-laron ini. Dia nyari apa? Cahaya. Karena pada dasarnya, semua makhluk Allah itu. Karena Allahu nurus samawati wal ardh. Termasuk laron-laron ini akan mencari cahaya. Tapi manusia malah mencari kegelapan. Apa itu kegelapan? Semua makhluk di dunia ini kegelapan. Maka tadi, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Marilah sebagai penghujung dari Pak Abah, pandanglah segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Apapun yang terjadi dari Allah, pandanglah secara hakikat. Supaya kamu bisa nerima. Tapi pada saat kita berbuat dosa pada Allah, pandanglah secara syariat supaya kita bisa tobat pada Allah. Apapun yang terjadi pada makhluk di luar dirimu, pandanglah juga secara syariat dan hakikat. Kebaikan saudaramu, pandang secara syariat. Supaya kau bisa berterima kasih untuk melihat Allah pada perbaikan tadi. Di pada saat sahabatmu berbuat buruk pada dirimu, pandanglah hakikat. Maka itulah orang-orang yang menantang Abah, nggak pernah Abah ladeni. Karena Abah sebagai pandang dia sebagai Allah. Yang menjelekan, yang menginjak, yang menghina, Abah pandang secara hakikat. Abah hanya melihat Allah sedang mendidik jiwa ini. Atau sekaligus, terkadang sahabat-sahabat yang buruk itu sahabat lebih jeli melihat kekurangan kita. Nggak apa-apa. Terima kasih. Tuh. Makanya pengersa Abah selalu mengatakan menyayangi orang yang menyakitimu. Carilah orang yang menyakitimu. Itulah modal kepadamu. Doakan dia. Bukan sebaliknya kamu balas. Tapi sebaliknya keburukan sahabatmu pandang secara hakikat. Lihatlah Allah. Di pada saat keburukan sahabatmu, pandanglah secara hakikat supaya kau mampu melihat Allah. Tapi sebaliknya pada dirimu pada saat kau berbuat baik pada orang, pandanglah hakikat supaya engkau tidak merasa berbuat baik pada siapapun. Salatmu, apapun, pandanglah secara hakikat ibadahmu. Tapi perbuatan dosamu, lihatlah secara syariat. Insya Allah kamu aman kalau begitu. Tapi perbuatan buruk kita pada Allah maupun pada makhluk, pandanglah secara syariat. Supaya kita bisa minta maaf dan bisa mohon ampun pada Allah, sahabat. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.